programnya apa juga gue belum ada namanya. Tapi gue nggak bakal sendiri karena ada orang yang gue bajak dari channel sebelah, which is ini dia. Silakan masuk, Bapak. Tapi semakin gue menunggu, semakin gue cerna. Dan pas gue dapet, oh ternyata maksudnya itu. Di situ gue langsung, kayaknya emang jenius yang bikin. Risky, beresiko, tapi pintar. Nah karena itu orang-orang melupakan bahwa Joker itu tidak layak untuk diidolakan. Dan karena film Joker pertama banyak yang mengidolakan, dia tuh pengen orang nggak mengidolakan itu lagi. Jadi dibikinlah film kedua yang semengecewakan ini. Kalau gue tidak menangkapnya seperti itu. Kalau nah ini Joker, Joaquin Phoenix, Arthur Fleck. Berapa? Lu mana nih? Gue tadinya menempatkan dia di program barunya BCU. Ini BCU program baru mulu. Ini gue juga bingung kenapa. Tapi yang ini bakal panjang karena yang ini spesial. Kita bakal bikin podcast, bakal ngundang orang-orang, bakal ngundang tamu-tamu buat kita ngajak ngobrol tentang film-film pop culture, film-film populer yang lagi happening sekarang. So, this is programnya apa juga gue belum ada namanya. Tapi gue nggak bakal sendiri karena ada orang yang gue bajak dari channel sebelah. Which is, ini dia. Silakan masuk, Bapak. Ini sih. Gimana guys? Perdana nih gue muncul di channel Breakdown Channel Universe. Breakdown Channel Universe guys. Iya. Debut. Tapi karena emang gue sengaja ini mengambil dia dari channel sebelah yang punya program namanya Breakdown Bros. Pas magang di sana jadi ikut magang di sini gitu. Kan itu program lu yang bikin. Breakdown Bros. Makanya kita bajak orangnya, kita ajak kemari dan kita kasih nama Breakdown Sis. Jangan cewek kalau itu kan kita masa begini. Enggak. Berarti kita Breakdown Bang. Let's go. Ini dia orang di balik Breakdown Bros yang ada di kancar.com. Kinci. Mention aja udah baik-baik. Jadi karena bungkus ya? Iya. Di luar kendali. Bukan. Itu di atas saya itu. Di luar kuasa. Ya, jadi karena bungkus, ya kenapa nggak kita bikin di sini, ya kan? Oke, nah jadi ya anggap aja tamu pertama sekaligus ini ya jadinya host juga sebenarnya ke depannya. Amin. Iya dong, kita harus ini. Jadi kalian nggak perlu lagi nungguin Breakdown Bros. Waduh. Di sini aja. Ya kan? boleh. Nah, gitu. So, ya Rendra first yang belakangan juga nggak ngonten dia. Gila, lu nggak ngonten berapa lama? Udah setahun. Tapi sekarang mulai ngonten lagi karena kepincut oleh film terbaru yang tayang di bioskop sekarang. Which is jadi topik yang bakal kita bahas hari ini. Jadi topik kali ini ya. Film apa tuh? Kita lagi ngomong sama audiens, kita podcast. Jadi kita mau bahas ini ya. Joker Folie Odu. Folie Odu. Dari judulnya aja udah susah itu. Yang artinya adalah kegilaan berdua. Beneran gila nggak ya? Nah menurut lu gimana? Berarti gue mau tanya review lu dulu. Ini kan mix review banget ya. Maksudnya kayak The real mix review. Ya gue pribadi nanti gue bakal kasih tahu gitu kan. Tapi gue juga mau nanya ke lu. Menurut lu filmnya gimana? Menurut gua bagus banget produksiannya. Dari soal cerita itu lain beda hal. Tapi gue sangat menikmati looks-nya, sangat menikmati penampilan aktor-aktornya, sangat menikmati musiknya. Itu jualan utama yang sebenarnya udah ditis dari tahun lalu kan. Ini bakal jadi musikal dan itu gue sangat menikmati itu. Bentar, biar agak. Tapi buat cerita itu yang menurut gue kenapa film ini jauh lebih mix review dibanding film pertamanya. Film pertamanya which is positif tapi cukup mix kan. Bahkan di Rotten Tomatoes-nya juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi hype-nya tinggi. Kalau yang sekarang mix review dan hype-nya gue nggak tahu gimana nih.
Tapi lu suka atau enggak? Dari itu gimana ya? Nggak apa-apa kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sebenarnya gue itu sangat menyukai Jokernya Joaquin Phoenix Di film pertama. di film pertama. Di film kedua gue suka juga, Tapi gue nggak suka sama pembawaan cerita di film ini. Arah karakter Jokernya si Arthur Fleck-nya yang udah dibangun kayak piu tinggi, kayak wah itu benar-benar dibuang gitu menurut jadi gua. sebenarnya gini ya. Berarti lu tuh termasuk orang, ini gue mengkategorikan orang yang nonton Joker itu dua, orang yang kecewa sama endingnya dan akhirnya karena kecewa sama endingnya bilang film ini jelek, atau orang yang puas sama endingnya. Gue bukan masalah ending sih, gue lebih ke progres menuju endingnya. Karena kalau film pertama itu endingnya adalah gong cerita yang ngasih payoff dari build up yang teratur. Kayak build up ngebunuh 1 orang, ngebunuh 2 orang, ngebunuh 3 orang, dan gongnya dar. Oke gini ya, gua kalau misalnya kita ngebahas ini namanya juga breakdown bang ya. Breakdown bang. Jadi nggak tahu, ya. belum. Nanti dibikin Belum ya? lah. Nanti bikin lah. Namanya juga breakdown bang. Maksudnya kita bakal breakdown dan isinya udah spoiler ya. Oh iya, ini pasti spoiler. Isinya udah spoiler ya. Oke, Oh, iya. jadi warning buat kalian nih. Oke. Oh ya, ntar mau yang soal si tiernya mau di-mention dari awal nggak? Nanti di. Oh iya, nanti di belakang kita bakal ada games juga. Makanya itu nanti ada di depan tuh tadi. Wah nih nggak setuju gua pas Oh. game. Jadi kayak highlight. Jadi kayak Cek highlight di lah. depan. Oke. Gitu ya. Kita juga bakal nge-ranking berarti ya. Bakal nge-ranking. Mik Pak, mik. Jangan jauh-jauh. Kita juga bakal nge-ranking dan karena film Joker Foliado ini ranking gue buat Arthur Fleck alias Jokernya si Joaquin Phoenix ini gue turun sih. Kalau Lu turun? gua. Oke. Nggak, tapi gini, kenapa tadi lu bilang kalau progres menuju akhirnya tuh menurut lu mengecewakan atau apa tuh tadi? Iya, menurut gue sangat. Coba nggak apa-apa spoilerin aja apa bagian apa yang lu yang ini. Ini nggak bisa gue pisahin sama film pertamanya ya, karena kalau dari film pertama walaupun dibangunnya itu adalah plot yang kebetulan, jadi film pertama sebenarnya nggak ada plot. Dari film pertama pun si Joaquin Phoenix, si Arthur Fleck ini emang nggak punya goals, dan yang dikasih itu cuma obstacle. Dimana obstacle-nya itu berkembang karena penyakit ketawa dia masuklah plot baru. Terus ada obstacle baru ya karena kondisi yang bisa jadi kebetulan lah. Tapi semuanya itu dibangun perlahan pas di akhir di show. Terus dia akhirnya ngebunuh si Murray Franklin. Itu gue ngerasa ada sesuatu yang terbayarkan. Sedangkan untuk di film kedua ini gue itu nunggu progresnya pun nggak kerasa. Jadi kalau di film pertama progresnya kerasa dan ada payoff, kalau di film kedua bukan payoffnya aja yang nggak ada, progresnya pun nggak ada. Jadi dari awal kita ngelihat si Joker udah masuk penjara, terus akhirnya dimasukin les menyanyi, ketemu sama Lady Gaga. Les menyanyi? Gue nggak tahu apalah itu istilahnya. Cuman pas dari situ tuh gue nungguin ini apa sih yang mau ditunjukin sama karakternya ini, apa hal baru yang bakal ditunjukin sama Joaquin Phoenix atau sama si Todd Phillips, dan nggak sampai akhir nggak kerasa progres si karakter cupu yang nggak pede dan akhirnya pede sebagai Joker pun dibuang begitu saja. Itu yang menurut gua nggak kena di gua. Sedangkan hal-hal bagus di film ini tuh semuanya ada di hayalan si Arthur, yang mana gue menikmati itu adegan musikalnya. Berarti lu ekspektasi lu cukup tinggi untuk Joker jadi sesuatu di sini. Sebenarnya bukan ekspektasi karakternya, ekspektasi eksekusi dari si penulis ceritanya. Karena kan sebenarnya si Todd Phillips itu nggak mau bikin sequelnya, Joaquin Phoenix nggak mau bikin sequelsnya. Tapi kan ya filmnya $1 billion, mau nggak mau dibikin kan. Gue ngebayangin bakal ngasih cerita yang seenggaknya sama berkesannya, tapi ini buru-buru berkesan gitu. Menikmati aja sulit. Jadi ya itu tidak ada enjoyment ketika menikmati itu. Serius, itu lo berasa dari menit kapan? Dari Atau dari apa sih kalau babak kapan? babak sebenarnya waktu awal-awal gue masih sabar karena gue nungguin apa yang bakal dikasih tahu, tapi sampai pertengahan akhirnya ujung-ujungnya nyanyi lagi itu udah kayaknya dari pertengahan gue udah ngerasa ini kayaknya nggak ada sesuatu yang mau diceritain. Itu yang gue rasain dari film Joker Foliado ini. Ekspektasi lu berarti tinggi banget kalau yang gua lihat ya. Ekspektasi. Berarti lu pengen Joker tuh jadi sesuatu dong. Bukan, ya bisa jadi itu sih, bisa jadi karena gue suka banget sama film pertamanya, gue ngerasa kayak ada legacy yang kayaknya kalau dilanjut
ya harus dijaga gitu. Si kadar apa ya, kadar legend dari si sosok Joker ini harus dijaga. Cuman ya itu emang sengaja nggak dijaga. Itu pendapat gue. Nah, itu sebenarnya that's the whole point sebenarnya. Iya. Dan gue nangkep, dan kalian mudah-mudahan ya yang nonton juga nangkep gitu. Oh, ternyata itu loh harapan itu yang ditaruh di Joker untuk jadi sesuatu yang bisa apa nih? Oh ya, yang jadi sesuatu yang akhirnya membangun orang expect something di Joker, gitu kan? Nih gue mau gali lu, gue bakal ngomong pendapat gue juga. Nah, berarti lu tipikal, gue nggak tahu ya, mungkin gue nanya kayak gini, lu tipikal yang kayak berharap Joker ini jadi something yang that you know in the comic? Not really, karena yang dari awal dibawa pun emang ini bukan sesuatu yang based on nama dan gelarnya Jokernya aja yang dari komik. Sisanya nggak ada yang based on komik apapun. Itu emang bukan sesuatu yang bisa disatukan. Gue ngelihat ini sebagai produk yang terpisah dengan produk komik si Joker ini. Cuman pas gue nonton film Joker pertama itu adalah gimana gue bisa mengubah sudut pandang gue soal karakter komik. Yang di sini bener-bener nggak kerasa itu gitu, nggak kerasa si Joker ini atau based on karakter komik. Kayak udah ini mah film yang afterthought aja karena film pertama laku dibikin. Atau paling enggak lu expect dia bakal jadi semirip seseorang atau semirip Joker yang ada di komik. Atau yang benar kan? Bener enggak. Oke. Sebenarnya that's the whole point. Oke, sekarang gue mau nanya apa lagi juga, gue juga bingung sebenarnya. Tapi gue ngelihat juga banyak yang review ya, ada yang based on komik, gue nggak suka karena nggak terlalu nggak komikal banget gitu, nggak yang gini banget. Oke. Nah, the story karena ada yang expect di komik, ada juga yang expect bener dia jadi sesuatu di belakang. Kalau menurut gua nih, kalau ditanya, menurut gua ini filmnya jenius. Kenapa tuh? Karena emang sengaja dibikin kayak gitu. Iya sih. Sengaja dibikin kecewa. Lu dengan semua ekspektasi yang lu bangun tadi, ini bener, sumpah gua pas keluar aja, gua juga lemes, gua kecewa. Khusus bagian ending. Kalau gua sampai ke pas bagian sidang, ini spoiler. Pas bagian sidang orang-orang pada keluar, gue juga kayak ini mau dibawa kemana nih Jokernya gitu kan? Orang-orang pada keluar kecewa sama dia dan segala macam. Terus akhirnya muncul bom, gue mulai excited gara-gara gue pengen lihat Two Face tuh. Harvey Dent, mukanya hancur, bener kan? Iya. Terus habis itu yang ngebom nggak tahu gimana, dia siapa dan segala macam. Terus dia keluar, ekspektasi gue mulai tinggi tuh. Wah, dia keluar penjara, wah dia ini segala macam. Sampai akhirnya di bagian ending dia die. Dan akhirnya gue lemes, jujur. Kayak, apaan anjir, kenapa dibunuh? Wah, gue gak suka endingnya. Gue selalu ngomong kayak, gue gak suka endingnya. Dan gue gak tahu kenapa, gue duduk, orang-orang pada keluar bioskop, gue duduk aja, berdua sama Dika tuh. Gue duduk, terus, anjir ya, ada apa kek nih, pas credit scene kek, atau apa kek. Tapi semakin gue menunggu, semakin gue cerna. Dan pas gue dapet, oh ternyata maksudnya itu. Di situ gue langsung kayaknya emang jenius yang bikin. Risky, beresiko, tapi pintar. Lo tau kenapa? Kenapa? Karena penonton, kita yang nonton, dibuat POV-nya bukan lagi sebagai orang yang melihat Joker. Misalnya kita di POV-nya, kalau di film pertama kan kita ngeliat journey-nya Joker. Abis itu di film kedua, POV kita dipindah untuk menjadi warga Gotham. Apa warga Gothamnya? Warga Gotham expect something to the Joker. Yes. Kita expect Joker tuh bisa begini, bisa begitu, segala macam. Wah, dia bakal menggerakkan society, dia bakal bikin pergerakan, dia bakal memimpin warga Gotham, dia bakal jadi kriminal. Ekspektasi kita udah panjang banget. Dia bakal jadi Joker yang kayak gini, Joker yang kayak gitu, Joker yang kayak gini. Persis banget sama kayak itu, warga Gotham. Mereka ngedukung, ada di depan penjara, dia sidang pada dateng karena mereka ngerasa terwakilkan gitu. Ini kegilaan. Ada kita warga miskin mau melawan warga kaya nih gitu kan, yang korup lah, yang apa. Jadi mereka menaruh harapan kepada Joker. Bahkan ketika dia dibom, dan kita bakal bahas itu kayak siapa yang ngebom. Dia keluar, itu orang pengen nyelamatin dia gitu loh. Ayo jangan sampai lo ketangkep, ayo. Karena orang expect something ke dia. Sama kayak kita expect something ke dia. Dan ketika warga Gotham dibikin kecewa ketika bilang there's no Joker, dan akhirnya dia mati, gue langsung paham kalau ternyata tujuannya film ini dibuat dan ditulis
adalah untuk bikin kita sama sekecewanya sama kayak warga Gotham. Sama kayak fans Joker di film itu gitu. Iya, sama kayak fans Joker di film itu. Kita dibikin kayak gitu. Itu tujuannya udah. Ya, Jadi ketika oh tujuannya itu. Ya berarti ekspektasi lu mau ekspektasi apaan segala macam emang nggak bakal kena karena emang sama kayak warga Gotham. Iya sih. Dari segi ini pun si perkembangan karakter nggak ada apa-apa kan. Kayak dari awal sampai akhir ya, si Arthur Fleck gitu-gitu aja. Cuman bedanya awalnya dia sendiri terus kenal sama yang namanya cinta, terus di akhir dicampakkan udah aja gitu. Emang sengaja dibikin kayak gitu kan? Karena memang kalau misalnya mau disimpulin lagi si anjir kok gue ngeblank siapa sih si Joker ini? Arthur Fleck. Arthur Fleck itu emang dia bukan Joker. Awal film kita tahu kan di film pertama dia nggak pernah ada multiple maksudnya kayak berkepribadian ganda, nggak ada tuh terpisah antara Arthur Fleck sama Joker, nggak ada ceritanya. Tiba-tiba muncul narasi pembelaan dari pengacaranya untuk bilang kalau Joker si Arthur Fleck ini sakit dan yang melakukan kejahatan adalah another side di dalam dirinya dia, which is yang disebut sebagai Joker. Dan dia biar dia lolos iyain aja gitu kan. Dia tahu kalau dia bukan gitu kan. Sampai yang tadinya dia udah agak males dan segala macam gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama si Harley Quinn. Dia punya reason untuk dia keluar, dia punya reason, dia punya tujuan untuk wah gua harus berjuang buat kebebasan gua. Buat siapa? Buat Harley Quinn. Harley Quinn-nya si Harley Quinn-nya ini kan dia bilang kita mau bangun gunung-gunung segala macam. Jadi dia mau bangun ekspektasi dan udah di situ dia jatuh cinta dan dia jadi ya udah gue mau melakukan apapun biar gue keluar dari penjara atau biar gue tuh dapat keringanan hukuman atau biar gue dirawat rumah sakit jiwa apapun itu. Dan itu karena Harley Quinn. Baru di situ. Tapi itu kan bohong. Dia nggak pernah ada kepribadian ganda, dia nggak pernah ada. Dia ya udah Arthur Fleck adalah Arthur Fleck. Yang bilang dia Joker siapa? Iya sih. Kalau di film pertama dia mau namain Joker karena itu adalah nama ledekan dari si Murray Franklin doang kan? Yes. Bukan another personality-nya. Yes. Dan lu harus paham juga kalau misalnya kita berkaca dengan Joker yang ada di komik. Joker yang ada di komik adalah orang yang sadis. Dia bisa bunuh siapa aja, dia bisa sembarangan apa aja. Joker yang ini si Arthur Fleck ini dia bukan pembunuh. Dia bukan pembunuh yang sadis yang asal bunuh. Setiap korbannya di sini disebutin ada berapa? Ada 6. Setiap korbannya ini selalu ada alasan untuk dia bunuh. Kayak mengganggu dia, sebutin 3 yang awal orang Wayne Enterprise. 3 yang awal ini orang Enterprise karena ngebully dia. Ketika dia lagi down-downnya, dipecat sama kerjaan, stres soal ibunya. Lu bayangin lu sedown itu tiba-tiba lu dibully, you can do anything gitu kan. Dan dia pun takut di situ. Cuman ketika dia test date, maksudnya dia merasakan pembunuhan, merasakan kematian, dia jadi ngerasa kalau ada nih saluran dia untuk channeling emosinya dia gitu kan. Udah tuh, matilah. Korban dia berikutnya apa? 2 orang di tempat kerjanya dia. Ya kan? Siapa ya? Randall sama 2 ya? Satu yang tempat kerja satu si Randall. Satu lagi siapa? Satu lagi si Murray Franklin. Oh, Murray Franklin, bener. Murray Franklin. Iya benar. 3, iya 6 sama emaknya kan. Nah, pertama si Randall karena menjebak dia yang bisa yang sampai bikin dia hilang kerjaan. Murray Franklin itu yang ngebully dia secara terbuka. Bahkan tujuan awalnya dia disebutin juga di film ini, tujuan awalnya dia ketika diwawancara di penjara mau bunuh diri. Bukan mau membunuh si itu, enggak. Gue dicapai sama hidup gue pengen bunuh diri. Cuman ketika dia emosi dan dia ngerasa oke, gue harus ngelawan nih, dan akhirnya dia nge-kill si Murray. Di situ pergerakannya mulai muncul dan itu bukan tujuannya dia dari awal. Dia nggak mau bikin pergerakan. Iya. Dia tuh cuma sakit. Tuh, abis itu emaknya dibunuh. Emaknya dibunuh karena ngebohongin dia. Karena selama ini dia kecewa gitu kan. Krisis identitas ya kayak dia nggak punya orang tua. Ternyata awalnya dikasih harapan palsu. Arthur siapa Thomas Wayne jadi bapaknya. Ternyata bukan. Ternyata ibunya juga bukan ibunya. Iya, bukan ibunya. Dia anak pungut gitu kan. Anak adopsi. Di situ dia ngerasa anjir gue ternyata dibohongin dan akhirnya udah emaknya ya udah better lu mati 6. Ya kan? Kalau dia Joker dan kalau memang dia segila itu, segila Joker, Gary udah dibunuh. Yang si pendek.
Tapi enggak, di persidangan dia bilang, gue nggak bunuh lu karena lu baik, karena lu ini. Joker macam mana yang begitu? Iya sih. Cuman yang ini sih yang agak menggelitik adalah di film pertama itu semua pembunuhan baik yang dibunuh secara on screen atau off screen sebenarnya itu masih open interpretation. Karena menurut gua ya salah satu hal yang sebenarnya masih bisa didebatkan adalah si karakternya Sophie Dumont. Itu tuh di film pertama ada teori, bahkan ada gambaran implikasi dari film pertama itu kalau dia dibunuh sama si Joker, termasuk si siapa dokter yang di post credit scene. Dokter yang akhirnya nge-interview si Joker beres semua kejadian terus terus akhirnya dia ini kan jalan terus kakinya berdarah. Itu kan open interpretasi kan, gimana kita nilai Joker, apakah dia ngebunuh atau enggak itu diserahkan ke kita sebagai penonton. Enggak. Iya. Pada saat film pertama baru dikasih penjelasan karena akhirnya dibikin sequel di film kedua ini. Iya, dan sebenarnya kita juga jadi harus membagi-bagi sebelum ada film kedua yang mana yang delusi, yang mana yang bukan. Karena kan memang seambigu itu dibikin film kedua. Yang mana yang delusi, yang mana yang bukan. Yang film pertama. Yang film pertama gitu kan. Baru setelah di sini udah nggak ada lagi kita bisa udah bukan tujuannya lagi untuk membedakan dia delusi atau bukan. Walaupun banyak nih yang bisa kita lihat adegan-adegan dia show nari-nari itu jelas delusi. Gitu kan. Yang ini bukan. Tapi di sini kayak kita bisa ngelihat itu lebih clear. Jadi kayak itu juga jadi apa ya? Semacam pembeda pandangan kita sekarang ketika si si Arthur Fleck ini udah mengenal cinta, dia mulai udah agak clear nih gitu. Nah dan oke, terlepas dari itu delusi atau bukan, itu kan maksudnya itu delusi gitu kan. Tapi ya itu poinnya adalah dia nih bukan orang yang sadis, dia bukan orang yang punya pergerakan, dia bukan orang yang pengen punya kuasa segala macam, dia cuma orang sakit. Dan kenapa dia enjoy famousnya dia, bukan karena dia kayak gue pengen punya kuasa, enggak, dia adalah seorang performer, senang karena dinotis kan. Iya, itu doang. Jadi dari situ ketika dia udah sadar nih kan, kayaknya gue nggak jadi dirinya sendiri. Ini penangkapan gue ya, ketika dia udah masuk ke dia ngebela diri sendiri gitu kan. Makanya ketika sidang, emang dia ada main-main dengan kayak mau bermain dengan hukum biar dia ini, enggak. Dia enjoy proses persidangan itu, dia pakai make up, dia ngomong suka ngalur ngidul dan segala macam, dia enjoy sebagai performer. Udah, itu doang. Baru ketika dia bilang, ya udah, maksudnya kalian berharap gue adalah Joker, nah there's no Joker. Gak ada sisi lain di diri gue yang sebagai Joker yang kalian anggap sadis, yang kalian anggap apa. Cuman ada Arthur Fleck di sini. Dan Arthur Fleck ini adalah orang yang sakit, orang yang haus validasi, orang yang pengen tenar, orang yang punya cita-cita tapi masa kecilnya suram, segala macam. Udah, itu doang. Berarti di sini posisinya semua argumennya Harvey Dent di film Joker Volume 2 adalah benar. Apa? Yang bilang kalau ya itu, yang lo bilang ini Arthur, iya. Itu berarti. Dan diakui sama dia, there's no Joker di persidangan yang bikin orang kecewa. Karena dia nggak jadi dirinya sendiri juga. Dan at the end, ketika dia dibunuh, ketika dia ditusuk dan segala macam, itu juga tusuknya which is referensinya dia dikasih jokes gitu kan. Itu juga adalah cerminan dari orang yang kecewa sama Joker. Di kill, ya udah mati. Means emang tujuannya adalah si Joker Arthur Fleck ini emang bukan Joker dari awal. Cuman ceritanya penting ketika dia menggerakkan atau dia menciptakan sosok yang jadi pionir untuk sosok Joker yang nantinya bakal diambil sama orang lain. Kalau di universe tersebut gitu. Jadi bisa dibilang ketika nanti ada orang gila lainnya yang jadi Joker, inspirasinya adalah si Joker pertama ini, Arthur Fleck. Gitu. Si Joker pertama, si Arthur Fleck. Udah. Dan ketika kita dibikin kecewa karena emang itu tujuannya. Kalau itu tujuan mereka menulis dengan sadar untuk mematikan Joker, untuk bikin warga Gotham kecewa, untuk bikin kita kecewa. Berarti mereka dengan sadar mengatur set itu untuk tujuannya bikin orang kecewa. Itu gue setuju. Kenapa? Gue setuju sama omongan lu tadi karena dari awal film pertama itu dibuat, Todd Phillips itu ingin ngedesain gimana ketidakhadirannya hal baik bisa berdampak buruk buat masyarakat. Sedangkan waktu film pertamanya rilis, orang salah nangkep itu. Orang bukannya nangkep sebetapa butuhnya kita sama kebaikan, malah nangkep
sebat apa butuhnya kita sama keburukan, dan malah mengglorifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama si Arthur Fleck. Yang mana itu miss point dari si sutradaranya ini, yang menurut gue bukan salah penonton juga. Kenapa bukan salah penonton? Karena emang si film yang pertama ini dibuat sebegitu ambigunya. Jadi ada orang yang malah jadi pro kekerasan gara-gara film pertama, ada orang yang kayak oh iya bener ini kekerasan bisa bikin orang-orang jadi jelek, makanya naikinlah kebaikannya, mulailah ramah, mulailah peduli sesama. Itu sebenarnya, tapi banyak yang miss point. Nah, karena banyaknya yang miss point itu, banyak yang malah jadi mengidolakan Joker, banyak yang jadi pengen simbol buat pergerakan revolusi masyarakat. Gara-gara itu si Todd Phillips yang awalnya nggak mau bikin sequel, dikasih mungkin blank check sama WB, ya udah bikin aja $200 juta gue kasih. Kayaknya itu 50 juta buat Arthur Fleck, buat si Joaquin Phoenix, 50 juta buat Todd Phillips, sisanya buat lisensi lagu. Dan akhirnya mau. Nah, setelah dia, ini hanya membayangkan ya, setelah dia melihat gimana film pertamanya di review, gimana orang-orang malah suka sama kelakuan jahat, akhirnya oh yaudah gue bikin gimana sih kelakuan jahat ini tuh sebenarnya tidak pernah terniatkan gitu. Jadi dia bikin clear kalau Joker itu tidak ada di film kedua. Di film kedua ya udah dibuat semenyedihkan itu, dibuat tanpa gong, dibuat tanpa payoff. Iya, tapi gue juga paham karena sebenarnya kalau kita mau ngomongin komik ya, Killing Jokes, itu juga sebenarnya ambigu karena sifatnya Joker, atau misalnya ketika kita mau tahu Joker nih backstory-nya apa sih, emang nggak ada backstory-nya. Jadi masuk akal aja ketika si Arthur Fleck di sini dimatiin. Jadi kita berharap oh dia jadi Joker dan segala macam, jadi musuhnya Batman bla 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 bla, dan ketika itu kejadian berarti si Joker punya backstory yang real. Sedangkan sifatnya seorang Joker adalah nggak punya backstory. Ya. Backstory-nya itu bisa dia karang-karang. Tapi gue tetap nggak setuju arah cerita di film kedua dibuat bener-bener nggak ada tujuan sama sekali. At least kalau tujuannya ingin mematikan dan ingin meredupkan si bukan buat justru itu ya, dengan dibikin orang kecewa, mereka jadi expect something to another people. Ada dong yang meneruskan in universe atau kita sebagai penonton. Kita sebagai penonton nih, atau kita sebagai warga Gotham, ketika kita kecewa nih, wah harusnya kan elu nih anjir yang jadi pergerakan kita segala macam, tapi enggak, ternyata lu palsu. Ketika muncul satu orang lagi yang inspired kepada Joker dan dia menjadi Joker 2 misalnya, gimana nggak orang juga jadi ngikutin? Kalau gue malah nangkapnya kebalikannya, karena film ini dibuat untuk meredupkan gerakan itu ya enggak, gue nangkapnya gitu. Jadi harapan si Todd Phillips nggak ada lagi di luar universe ceritanya, di penonton kita nih nggak ada lagi yang mengharapkan orang untuk mengidolakan sosok Joker itu sebagai sosok yang keren. Pengennya tuh si Todd Phillips ngerubah itu, karena Joker itu udah kayak dihapus gitu, kejahatan-kejahatannya dihapus, kayak oh ini yang orang lihat sebagai villain sadis bisa digambarkan sebagai karakter karena keren. Dia bukan villain sadis, karena dia not even a villain. Itu setuju, maksud gua dulu Joker dikenal sebagai villain sadis, terhapuskan oleh Joaquin Phoenix yang bikin si Joker ini sebagai sosok keren, banyak yang mengglorifikasikan, dan dia dibikin film ini biar orang nggak ngefans berarti lagi. kan lo berharap itu ada koneksi gitu kan, maksudnya kayak oh berarti Joker tuh seharusnya jadi villain yang sadis. Bukan, Mak. Kan di film pertama, di film-film dahulu atau di versi komik, versi Heath Ledger atau apapun, dibuatlah Joker sebagai sosok yang sadis. Dibuat versi baru yang 180 terbalik, dimana Jokernya nggak ada niatan buat pergerakan, nggak ada niatan untuk merancang kegiatan kejahatan, dibikin yang innocent. Nah karena itu orang-orang melupakan bahwa Joker itu tidak layak untuk diidolakan. Dan karena film Joker pertama banyak yang mengidolakan, dia tuh pengen orang nggak mengidolakan itu lagi. Jadi dibikinlah film kedua yang semengecewakan ini. Kalau gue tidak menangkapnya seperti itu. Kalau kita mau mainan koneksi misalnya, ini bisa aja nyambung. Kalau misalnya kita masuk ke Heath Ledger, gitu kan? Kita juga nggak pernah tahu Heath Ledger datangnya dari mana. Anggap aja ketika dia terinspirasi dari kejadian yang terjadi di tahun 80-an, which is tahun 80-an ya ini. Iya. Tahun 80-an ada satu sosok Joker yang diodolakan sama orang-orang, yang dia melakukan pembunuhan segala macam bla bla bla, dan dia menjadi the next Joker-nya. Jadilah dia yang lebih sadis. That's it. Maksud gue tuh bukan dari universe dalam dunia Batman, tapi di POV kita sebagai penonton dan penikmat cerita Joker. Itu gue juga melihat itu sebagai POV gue sebagai penonton gitu kan. Dia nih posisinya ada di mana sih si Arthur Fleck? Apakah kita bakal kecewa? Kalau gue enggak, justru gue
bukan jadi orang yang kayak mengidolakan terus gua hilang terus pergerakan itu hilang, enggak. Justru dengan si Jokernya Arthur Fleck ini hilang, bakal open untuk another Joker untuk taking place. Dan another Joker yang bakal taking place itu bisa siapapun yang lebih sadis. Jadi kasarnya, sosok Joker ini lahir sebenarnya bukan karena ada orang sadis, ada orang gila yang gak jelas yang tiba-tiba ngebunuh orang, enggak. Tapi dari kecurangan. Jadi Joker terlahir dari kecurangan atau dari keburukan dari society itu sendiri. Even Joker originalnya itu bukan orang yang jahat, tapi society membuat dia menjadi orang yang jahat walaupun bukan orang yang sadis gitu. Dan ketika itu menginspirasi banyak orang, datanglah orang yang beneran jahat yang menempati posisinya dia. Maksud gue itu. Itulah kenapa karakternya dimatiin di sini. Jadi bakal muncul kayak ironinya adalah bukan Joker sadis tuh bukan datang dari satu orang yang kecewa terus dia jadi sadis, enggak. Joker itu datang dari emang orang yang gila, terinspirasi dari orang yang malang, yang terkikis atau yang terzolimi sama keadaan, sama society itu sendiri. Itu yang gue lihat. Makanya gue bilang bagus. Walaupun gue kecewa, gue bilang endingnya udah cakep. Walaupun gue yang kan ada Easter eggs tuh, si yang kill Joker dia ngerobek mulutnya. Ekspektasi gue langsung, oh lu next Joker. Walaupun gue nggak pernah nganggap itu dari awal kayak dia ini siapa sih, tapi it can be. Dia bisa jadi anybody ya. Dia bisa jadi the next Joker. Tapi lebih sadis, membunuh dengan alasan cuman kecewa, nextnya bisa ngebunuh siapapun. Ya. Cuman gue tetap di pendirian gue sih, banyak cara lain buat membungkus cerita Joker yang awalnya keren dan diglorifikasi jadi yang untuk terbuka diganti sama the next-nya, jadi gelar yang seakan-akan kosong dan bisa diisi sama siapapun. Menurut gue masih ada cara lain untuk menceritakan hal tersebut sebagai film yang utuh, karena dari segi ini di luar cerita Joker ya, dari segi film pun buat storytelling di film Joker Vallejo itu lemah banget kalau kata gue. Lu nggak bisa ngebagi film ini dari babak-babak ceritanya karena emang nggak jelas, nggak ada babak-babak cerita dari plot yang dibawakan, entah itu dari POV Joker, entah itu dari POV fans Joker maupun dari POV si Harley Quinn, nggak ada sense of progress gitu. Itu ya emang udah karena memang tidak akan ada progress tujuannya. Gue ngerti, tapi ini bukan di luar konsep Joker yang lo bayangkan dan yang gue ceritakan tadi. Ini dalam segi filmmaking, dalam segi penceritaan sebuah film yang secara umumnya dikenal atau bisa dinikmati dengan adanya sense of progress itu. Dan ini tuh minus sense of progress, karena sekalipun filmnya dengan fungsi apapun yang lo bayangkan tadi masih bisa lebih baik kalau ada sense of progressnya. Tapi gue berasa kok ya, pertama dia hidup dengan, maksudnya dia udah menikmati lah gitu kan. Bahkan even bayangin gue di awal tuh ketika dia di penjara dia bakal disiksa, dia bakal gimana, dia bakal jadi orang yang kayak menderita banget. Ternyata enggak, dia malah kasarnya walaupun nggak temenan-temenan banget, berteman ramah sama penjaga-penjaganya, bahkan suka dikasih rokok gara-gara suka ngelawak, gitu kan. Baru setelah itu dia kenal sama Harley Quinn, karakternya berubah, jadi nyanyi, jadi jatuh cinta dan segala macam. Baru progresnya ketika dia mau di sidang, yang tadinya dia mungkin udah desperate dan udah gue di sini aja gitu kan. Baru dia kayak muncul, oke, gue mau karena gue sayang sama Harley Quinn, gue jatuh cinta sama dia. Baru ketika dia mengaku itu baru ketika semua orang kecewa, even Harley Quinn-nya kecewa, pasanglah bom itu, meledak, itu mulai naik juga tuh kan, ada progresnya tuh. Gue ngerasa itu progres itu bukan sense of progress, gue ngerasa itu sense of randomness. Kayak ya udah hal random terjadi, hal random terjadi karena emang semuanya hal random di sana. Dia bisa juga sih, cuman ya itu ada progresnya lah. Tapi tidak bisa, nggak bisa kayak kalau dari bab cerita tuh kayak nggak ada bab 1, 2, 3 bab. Itu yang gue ngerasa ini ya udah ini another story yang mana dipaksa untuk nyambung. Yang dari POV Jokernya apa yang bisa kita lihat di sana gitu, nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu karena gini ketika alurnya jalan dan mengembangkan karakter Jokernya tuh kayak ditahan untuk tetap ada di posisinya dia, ngerti nggak? Ketika kayak wah kejadian ini bikin kita wah dia begini,
dia kenal sama si Harley Quinn, dia ajak dibakar rumah sakit, dia begini, tapi intinya dia masih tetap di karakter yang sama. Jadi kayak kasarnya yang sama dengan yang sebelumnya. itu yang gue nggak setuju. Tapi kan progresnya jalan dari keadaannya gitu loh. Titik nol di film Joker 2 ini tuh seharusnya bukan titik nol, karena apa yang diprogreskan di film pertama tuh nggak ternampakkan. Sama kalau misalnya lo ngomong nggak ada kalau misalnya lo bilang di sini nggak ada progres, di film pertama juga nggak ada progres. Kalau di film pertama awalnya dia ragu-ragu, awalnya dia nggak berani berdiri untuk diri sendiri, di akhir dia jadi berani untuk berdiri diri sendiri kan. Dia berani untuk taking action, itu progres yang gue rasakan. Atau mungkin jangan-jangan ini sebenarnya bukan Joker karakter utamanya. Itu kenapa? Atau ceritanya yang di develop sebenarnya bukan Joker. Apa tapi jadi? Harley Quinn. Pun Harley Quinn nggak ada progres apa-apa. It's too random, even for Harley Quinn. Dari segi storytelling perspektif ya, bukan dari segi karakter background. Storytelling perspektifnya si Harley Quinn nggak ada. Dia awalnya ngaku A ternyata B, dia ngaku C ternyata D. It's too random menurut gua. Dan yang itu kalau kata lu si Joker masih ada progres A B C D E, sebenarnya harusnya bukan mulai dari A dong. Kan A itu misalnya Joker yang si Arthur Fleck yang takut, Arthur Fleck yang masih nurut, Arthur Fleck yang masih. Nah, itu karena ekspektasi yang kita bangun kalau dia tuh harus jadi sesuatu. Nggak harus jadi sesuatu. Yang gue harapkan adalah dia pede seperti apa dia pede ngelawan si Murray Franklin. Dia nggak pede ngelawan Harley Franklin. It's an accident. Accident yang diperlihatkan itu sebagai progres. Nggak pede. Lagi-lagi yang ditangkap sama society-nya, yang ditangkap sama kita sebagai penonton. Baru ketika kita mungkin ya dulu kita nggak terlalu ngelihat sebenarnya Joker ini ngapain, karena kita pengen dia jadi sesuatu. Kita punya standar. Kita punya dia harus jadi kayak Jared Leto, dia harus jadi kayak Heath Ledger yang begini karakternya, karena tertanam sama kita otaknya Joker ya begini. Makanya kayak ketika dia bisa berhasil membunuh apa segala macam, Joker begini, ini awalnya gitu kan. Tapi ketika di film kedua emang ternyata nggak dibikin begitu, karena bukan dia Jokernya. Dia cuman dilahirkan sebagai orang yang pure, mengalami hal buruk, disiksa sama society, dan akhirnya dianggap sama society yang kelas bawah sebagai simbol pergerakan, tapi dianya nggak mau gerak karena dia orang sakit. Itu yang gua rasa. Jadi kayak, dan ketika ending dari film ini gue langsung nangkep dari awal, emang lu cuma orang sakit aja udah. Oke. Dan ya udah karakternya ya udah aja gitu. Memang ya apa sih maksudnya, kayak lu mau menceritakan satu karakter yang nothing gitu, become nothing gitu kan. Tapi bukankah kalau ketika dia udah bikin ceritanya kayak gitu, ya berarti emang udah tujuannya dari awal udah begitu. Menurut gua tujuan awalnya nggak di situ sih. Menurut gua tujuan awalnya adalah tamat di film pertama, open ending, dan penonton bisa menikmati si persona Joker itu sesuai dengan imajinasinya si penonton. Sedangkan ini dipaksa untuk menerima imajinasinya entah Todd Phillips, entah WB untuk si Joker ini seperti ini. Itu yang gua tangkap. Karena sebenarnya emang dari awal Todd Phillips kan pun Joaquin Phoenix-nya nggak mau film ini lanjut. Cuman dengan modal $200 juta semua bisa berubah. Itu. Oke. Ya itu ya beda lah ya. Kita tanya lah ke maksudnya kayak kalau penangkapan gue kayak gitu, dan itulah kenapa gue jadi sebenarnya bukan memaafkan, gue jadi paham. Ternyata maksudnya kayak gini. Ternyata begini rasanya kecewa seperti warga Gotham. Kayak gitu. Jadi kayak, dan ketika dia berhasil bikin kita feeling seperti itu berdasarkan tujuan dia dari awal, ya berarti kan apa yang dia rencanakan berhasil. Dan itu menurut gua genius dong. Oke. Kecuali beda kalau misalnya emang aku mau bikin film jelek biar orang marah-marah, kan itu enggak lah gitu kan. Enggak mungkin ada kayak gitu. Tapi dia sengaja mau bikin tujuannya adalah bikin penonton merasakan apa yang dirasakan sama warga Gotham yang kecewa. Karena Joker bukan dia. Dia adalah orang yang menjadi sosok inspirasi buat the real Joker. Ya balik lagi secara timeline, ya Bruce Wayne masih kecil. Ya Joker yang another level bisa muncul setelah Bruce Wayne gede gitu kan. Dan gue juga mulai berasa ini bukan Joker itu ketika Jokernya lebih bucin dibanding Harley Quinn. Padahal harusnya Harley Quinn tuh orang yang paling bucin banget sama Joker.
Di sini malah Harley Quinn yang memanipulasi Joker ya. Sesuatu yang gak pernah gue bayangkan. Bisa ya, itu makanya gue bilang ketika gue tangkap tujuannya si Todd Phillips bikin film ini adalah untuk bikin kita merasakan seperti apa yang dirasakan warga Gotham, berhasil. Udah, that's it. Dari keberhasilan itu berarti lu overall ngasih rating berapa buat film Foliado ini? Ya 8,5. 8,5. Itu untuk mencakup cerita yang dari awal, walaupun ya lu bilang randomness tadi, gue suka musikalnya, enjoy banget musikalnya. Gue suka bagaimana musikalnya. Contoh gini, banyak yang nggak suka juga. Gue lihat dari komen kayak ini harusnya jadi gini. Lagi-lagi ekspektasi lu mau bikin kayak ini mau jadi apa ya? A Star Is Born, no? Atau apa film musikal lainnya? La La Land atau Greatest Showman atau yang lain-lain gitu kan? No, enggak. Lu mau berharap apa dari dua orang gila nyanyi? Kalau bukan yang lu rasakan adalah ketika lu mendengar nyanyiannya itu, lu tahu kalau dia depresi. Dan itu yang gue lihat. Lu bayangin, nggak bagus, bukan yang suaranya bagus yang wah bikin kita, enggak. Lu bisa mendengar, dan ini yang gue bilang actingnya si Joaquin Phoenix lagi-lagi nail it gitu. Ketika dia nyanyi, lu bisa ngerasain miserable-nya dia nyanyi itu. Itu poin yang gue setuju ada di hal positif film ini. Karena dari ceritanya yang lemah, gue nggak bisa pungkiri actingnya yang dibawain sama Joaquin Phoenix dan Harley Quinn top notch banget. Bahkan di adegan musikal, bagi sebagian orang adegan musikalnya adalah part buruk dari film ini. Bagi gue adegan musikalnya adalah part bagus dari film ini. Gue juga setuju. Dari desain production, dari wah semuanya lah, itu yang bikin trailernya keren. Itu yang bikin trailernya sangat menghapus keraguan gue. Gue dari awal film ini mau dibuat dibilang awalnya nggak ada sequel, ternyata ada sequel. Gue ragu, tapi pas gue ngeliat trailer hilang keraguan gue. Ngeliat kombinasi Joaquin Phoenix, Lady Gaga, terus nyanyi pakai kostum Joker dan Harley Quinn, wah ini bakal another masterpiece. Tapi boro-boro jadi masterpiece menurut gua. Jadi cerita utuh aja nggak ada. Itu yang gue takut dari film ini. Ya karena mungkin memang tujuannya kayak gitu. Maybe yes, maybe no. Itu kita lihat aja. Dengan $200 juta niat untuk ngebuat fans kecewa sekecewa fansnya Joker di universe ini, apakah akan? Cuman itulah maksudnya gini. Ketika kita melihat dengan POV kita menikmati film superhero untuk menonton film Joker, ekspektasi kita adalah bakal ada sesuatu, bakal ada ini, bakal ada gitu. Tapi lagi-lagi film Joker bukan film superhero, bukan film action, but psychological. Bahkan ditambahin musicalnya gitu kan. Jadi kayak ya udah, bahkan sekarang nih di sini ada tambahin crime apa sih kalau drama-drama persidangan, itu juga ditambahin. Ya lihat, kalau ngelihat dari kacamata itu, ya kita nggak perlu ada yang melanjutkan, nggak perlu ada apa-apa segala macem. Dan menurut gua oke kok. Tapi masih banyak loh cerita-cerita yang serupa dengan ending yang bisa dibilang 11-12, tapi sense of progress-nya bisa dinikmati. Taxi Driver pun itu, meskipun itu diambil jadi inspirasi untuk film pertama, endingnya kurang lebih mirip-mirip sama Joker Foliado. Tapi beda. Si Travis Bickle-nya akhirnya ya sekarat juga, entah mati tahu enggak, itu open interpretasi. Tapi itu bedanya adalah kita nggak pernah expect apa, kita nggak pernah punya gambaran apa-apa si karakter itu bakal jadi apa. Joker kita punya gambarannya. Gua sadar atau nggak sadar, ya kita punya gambarannya. Ya bagi sebagian orang mungkin, tapi kalau gua ngebayangin ini bukan film superhero. Gua ngebayangin ini sebagai studi karakter, dan studi karakter yang sukses di film pertama nggak ada di film kedua. Apa yang distudiin apa? Ini studi karakter Gotham. Atau mungkin ya tujuannya cuma buat mengungkapkan kalau sebenarnya ketika dia di-develop di film pertama dan orang jadi expect dia kayak gitu, ini menjawab kayak oh ya udah, ini enggak, this is not how he became gitu. Ya, bisa jadi sih. Jadi kayak ya udah, no, dia cuma jadi inspirasi aja. Tapi wajar kan menurut lo kalau banyak orang yang kecewa? Wajar. Makanya gue bilang ini risiko. Ya, bukan dari POV fans Joker, tapi penikmat film. Orang yang mungkin nggak punya bayangan Joker seperti apa, orang yang nggak tahu ini adalah villain Batman sebagai film utuh, entah itu sebagai sequelnya Joker pertama atau stand alone movie, pasti banyak yang kecewanya.
sekalipun orang nggak ngebayangin ini bakal jadi Joker yang Gue nggak tahu ya, tapi mungkin ada ya lagi-lagi mix gitu kan. Tapi menurut gue justru kalau ada orang yang nggak expect Joker bakal jadi apa-apa, mungkin dia bakal ngelihat ini film yang nggak ada ceritanya cuy. ada Nggak lah. ada. Ada itu. Kita ya itu open to debate sih masih. Tapi pendapat lu soal Joaquin Phoenix di sini merubah ranking lu buat si karakter Joker. Ya karena dia bukan karakter Joker yang itu. He's not the one. Oke, bukan karakter yang ini. Bisa kita mulai. Oke, jadi ya udah kita mulai aja. Jadi ya udah itu. Jadi memang dia kalau misalnya mau sandingin sama Heath Ledger, dia mau disandingin sama even Jared Leto, ya jelas adalah orang yang jelas secara karakteristik berbeda karena Arthur Fleck bukan Joker. That's it. Oke. Tadi lu 85. 85 lu berapa? 5,5 sih kalau gua. Naik nih. 5,5. 55. Ya udah. Ya namanya juga pendapat orang. Gue sebenarnya nggak suka ngerating karena itu balik lagi gue bukan review yang kayak mau bisa menilai ABC sinematografi, tapi secara ya mengecewakan. Tapi ketika gue ngerti endingnya, oh ternyata maksudnya itu, baru gue kayak paham risky banget buat bikin film ini ketika lu punya tujuan adalah untuk bikin kayak gitu. Which is itu pun masih asumsi lu kan dari apa tujuan film ini. Dan ini juga asumsi gua. Iya benar. Tapi ya masa lu gak nangkep sih? Gua nangkep, cuman gua ngerasa masih banyak cara untuk mengeksekusi hal ini jadi lebih bisa dinikmati. Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, film apapun bisa kita kritik dengan berharap mereka pakai cara kita yang kita pikirkan gitu. Makanya gue nggak berpikir lagi ada cara yang lain, walaupun kalau gue kecewa sama film gue juga suka mikir kayak gitu sih. Cuman ya udah gitu. 5-5 lah. Karena semua yang dibawakan sama aktornya itu tetap layak dapat pujian dan tetap bisa enjoy sih. Oke, berarti kita mau masuk ke bagian ini ya. Tier. Jadi memang podcastnya agak beda karena kita selain ngobrolin atau apapun itu, nanti bakal ada tamu-tamu juga yang bakal kita undang dan bukan asal promo film doang ya. kita ajak main games, kita ajak ngobrolin sesuatu deep kayak gini dan sekarang kayaknya kita mau bikin tier list. Kita mau bikin tier list untuk villain-villainnya Batman. Ini relevan sih karena ya ini si Joker ini yang awalnya banyak orang nyangka ini bakal jadi villain Batman ternyata berubah kan jadi bukan siapa-siapa, bukan villain Batman juga. Arthur Fleck ini. Oke, berarti kita bakal cobain tier list karakter-karakter villainnya Batman, which is di sini juga ada include karakter Joker. Ada 2 karakter Joker. 3 malah. 3 malah ya. 4 malah. Nih kita sebajang amat. Berarti kita mainnya agak cepet ya. Oke, mulai dari awal. Kasih lo dulu ya. Buat Jack Nicholson. Ini dari film 1989. Lo dulu masukin ke mana nih? Ini juga lu jelasin gak nih? Kayak kita nggak perlu ngejelasin gimana karena panjang banget nih. Sampai mana kita nih? Cuma sampai bawah Riddler. Di bawah itu, sebelah kiri. Sampai Riddler sini. Ini. Oke. Nah, maksud gua ngejelasin ini. Oke, oh ya, God. Ini kita pakai istilah-istilah dari Gen Alpha. God berarti greatest of all time, which is bagus banget. Terus Sigma ya berarti kayak dia oke gitu kan. Walaupun kayak bukan greatest of all time gitu kan. Tapi ya oke gitulah. Bagus banget. Race itu ya masih bisa dinikmati kalau masih bisa masih oke. Masih ada charmnya. Ya, masih ada charmnya. Jadi punya karismanya. Walaupun bukan yang Sigma. Bukan yang Sigma gitu ya. Terus Beta berarti udah agak turun lagi. Skibidi kalau 100 minus 1000 aura udah itu malah merusak karakter tersebut. Ya, dari versi live actionnya. Oke. Kita mulai dari pertama. Ini versi lo ya. Kan ini ada 2 nih, kiri kanan. Oh, ada 2? Ada 2, yang satu lu, yang satu gua. Yang satu ini lu dulu dah ya. Ini gua. Jack Nicholson, mau lo masukin ke mana? Ini biar Jack Nicholson. Oh, ini nggak bisa sama posisinya. Oke. Nah, Jack Nicholson gua masukin ini ke Sigma deh. Sigma. Oke. Kayaknya oke ya. Maksudnya kayak walaupun bukan God tapi gue suka. Masih wow lah ya. Kalau Sigma wow. Hitungannya wow. Kalau gua masukin aja. Si Jack Nicholson itu kayaknya Riz.
Riz. Kenapa? Karena emang beda era, nggak begitu relate sama pembawaan karakternya sebagai mafia licik yang ini juga plot twist film ini kan. Dia menciptakan Batman karena ternyata dia yang ngebunuh si orang tuanya Bruce Wayne. Dan Batman yang menciptakan dia karena dia jatuh ke acid itu karena waktu ngelawan Batman. Iya, makanya itu gue bilang dia bagus. Cuman gue nggak relate sama pembawaan dia sebagai apa ya, yang terlalu kocak lah untuk era itu. Oke. Bagi gue sebagai fans. Oke, next ini ada Penguin. Ini ada Penguin juga sih, kok nggak ada? Oh, ada. Penguin. Ini Penguin yang tahun 89 ya? 92 ya? Penguin, gue bisa bilang dia ada di, gue agak lupa sih sebenarnya, tapi biar gue aman gue masukin dia di beta aja. Beta masih oke. Gue kayak jujur gue lupa dia ceritanya gue sih. Oh, dia ini anak buangan terus masuk ke dalam got, terus ketemu penguin di dalam got, terus ngebangun empire. Gue ingat. Ya udah, Riz. Dia suka makan hidung orang, pokoknya lucu Riz, ya. That's why Riz. Kalau gue beta juga. Lu tadi masukin ke beta. Gue beta ya, gue juga beta juga. Oke. Ini sebenarnya gue suka tapi gue takut waktu nontonnya. Ini jujur gue waktu nonton di Trans TV kayaknya takut sama pembawaan. Iya. Oke, ya beta oke lah. Next, Catwoman versi Michelle Pfeiffer. Oh, Michelle Pfeiffer ini. Tahun 92 juga. Gue ingat. Oh iya, dia kayak gimana ya? Lupa lagi gue. Oh, ini termasuk yang hot sih. Tapi kan bukannya Catwoman juga bukan villain ya? Dia cuman ya bisa dibilang love-hate relationship sama si Batman ini, tapi ya kita anggaplah sebagai villain. Karena tetap jadi obstacle buat karakter Batman di film dia. Oke. Gue masukin dia di beta juga. Lo? Gua Riz. Lo di Riz. Setara sama Jack Nicholson. Oke. Riddler tahun 92 nih. 92. Enggak, ini Batman 95 ya. 95, benar. 95. Kalau nggak salah dia tebak-tebakannya agak susah tuh ditebak ya. Ya. Lebih ke kocak sih pembawaannya kan. Iya. Main tebak-tebakan juga kan dia? Jim Carrey-nya buah apa? Kayaknya karena ini Jim Carrey ya? Jim Carrey. Gokil ini. Gue masukin dia di Sigma. Anjay. Lo? Gue di Riz juga sih. Di Riz. Yes. Oke. Nice. Ini biar cepat. Ini Two-Face-nya siapa lagi gue lupa. Tommy Lee Jones. Ya, Tommy Lee Jones. Skibidi sih kalau gua. Kalau lo? Yang nggak memorable sebagai Two-Face. Ya biar aman, biar gua nggak ini, gue Skibidi juga. Lu? Gua Skibidi. Ya ini nih, ikonik juga nih. Mr. Freeze. Gue Skibidi juga nih. Terus Skibidi. Gue minus 1000 aura sih ini. Aneh ini. Iya. Terlalu lucu sih ini. Terlalu lucu dia. Ikonik anjir, minus 1000 aura. Poison Ivy. Masih ada Riznya lah. Masih ada Riznya kalau gue. Kalau gue iya mungkin. Tapi gue nggak sampai Riz lah. Gue di beta. Oke. Lo di Riz sih. Riz. Oh, Riz lu banyak ya? Iya. Gue banyak yang betanya. Oke, next ini Bane yang mana? Bane yang punya kelainan mental. Iya. Bane yang 95. Gue Skibidi. Gue minus 1000 aura. Bane ini aneh ini kan. Bane harusnya master plan, bisa merencanakan kejahatannya, bisa naklukin Batman entah itu secara psikologis ataupun secara fisik. Di film ini nggak ada. Iya benar. Tapi oke lah, lucu. Ini berarti Falcone yang lucu-lucu aja sih di Batman Begins. Dia kerja sama si Scarecrow. Oh iya. Dan pada akhirnya dia dikasih racun supaya dinilai gila.
Gue masukin dia di, sebenarnya gue agak suka nih karena di Batman Begins nih gue udah awal-awal gue suka, maksudnya kayak Batman ternyata segininya ya, so gue masukin dia di beta. Lo? Gue apa ya, dia yang lucu-lucu aja sih, tapi Skibidi sih. Skibidi. Oke, Scarecrow. Wah, Scarecrow gue suka sih, walaupun dia nggak terlalu gimana-gimana banget, so gue ada di Riz lah. Gue juga Riz. Adalah dia karismanya. Iyalah. Dan dia salah satu villain Batman di Nolan yang muncul di 3 film. Oh iya, benar. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Walaupun di film udah belakang-belakangan dia udah kayak Di The Dark Knight Rises nggak ada, cuman jadi juri doang kan. benar. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Ini salah satu yang gue suka sebenarnya. Gue masukin dia di Sigma. Gue Riz sih. Lu di Riz. Gue Banyak suka banget banget ya Riz lagi ya. dia. Gue suka banget. Oh kayaknya setelah dilihat-lihat penyesalan gue kayaknya Jack Nicholson bisa di Sigma sih, tapi ya udahlah. Oke, nanti kita bisa edit. Ini Carmine Falcone. Salvatore Maroni. Salvatore Maroni di Lu apa? Gue lupa, jadi gue di beta aja lah. Kalau gue juga beta. Karena seenggaknya kalau ini ada konflik menarik sih sama si Two-Face. Oh iya benar. Harvey Dent, Harvey Dent yang di Dark Knight. Waduh, ini sebenarnya itu scene ikonik yang quotes-nya masih kebayang sampai sekarang. You look, You either die a hero or long enough to see yourself to- become the villain. So gue masukin dia di gue antara God sama Sigma, jadi gue di Sigma aja. Gue suka. Lo? Gua Harvey Dent, anjir gua Riz lagi. Riz lu banyak ya? Riz Iya lu lah. banyak ya? Oke. Joker! Aduh, ini duluan nih lu. Nongol duluan ternyata dia. Lo, Sorry. Iya. Di God. sama. Dia emang, waduh, keren banget. One of a Gue suka kind. one of the kind. Ini Joker baru. And then this is who? Talia al Ghul, The Dark Knight Rises. Oh iya. Villain yang cuma jadi villain di 10 menit terakhir. Tiba-tiba jadi plot twist di film benar, ini. cuma jadi plot twist. Karismanya dapet lah, oke. Di Riz. Oh, gua minus 1000 aura ini. Oh, ya? Ini matinya tolol nih. Lu kalau ngelihat adegan mati dia, itu nggak bisa acting ini. Lucu sih. Oh, gua nggak, iya ya, gua nggak perhatiin lagi. Itu konyol. Konyol ya dia ya. Tapi oke lah. Oke. Ini Anne Hathaway Catwoman. Gue masukin dia di beta. Oh, beta. Enggak, nih. Ini aja. Oh. Gue Riz juga. Anne Hathaway Riz juga dong. Riz juga ya. Riz lu banyak ya. Asli. Oke. Oh, Bane. Bane. Berem. Buat lu suka banget. Iya. The Dark Knight Rises berarti lu favorit. Favorit. Suka Wow. banget. Gue suka Kaget banget dong. gue Bane itu. Kayak makanya itu yang bikin jadi tren Tom Hardy kalau Tom Hardy yang main film pasti filmnya bagus. Oh, mulai dari film ini. Belum gitu. dari film ini kayaknya. So gue ada di God dia. Good. Nah. Wow. Gua Riz. tuh sebenarnya suka ya, cuman gua nggak suka cerita di The Dark Knight Rises-nya sih. Itu bagus banget anjir. Gue gak suka kenapa dia tiba-tiba bukan jadi orang yang merencanakan semua, karena semua kredit yang dia bangun di awal film itu dilimpahkan ke si Talia al Ghul di akhir film kan. Ternyata Talia al Ghul yang ngerencanain, itu yang gue gak suka. Jadinya kayak bandnya bukan yang wow banget gitu. Ya apa ya, gue pengen masukin ke Riz sih, tapi gak bisa disandingin juga, gimana ya. Gimana? Beta, Riz, Sigma, Beta, Riz. Enggak, Riz lagi deh, Riz lagi. Riz lu banyak ya. Asli. Oke, ini Deadshot. Suicide Squad. Suicide Squad. Ketemu Batman cuman satu adegan. Tapi karakter kan yang kita bukan konfliknya sama si ini kan. Kalau menurut gua dia ada di Sigma. Anjir, serius? Suka gua. Oke. Suka. Lu di mana? Riz Gua juga? beta. Serius lu?
Kenapa di beta? Gue nggak suka apa ya, nggak suka pembawaan karakternya aja. Will Smith-nya keren, dibawa sebagai villain, terlalu digambarkan sebagai hero untuk villain. Karena memang ceritanya iya, udah makanya di gue situ nggak gitu. suka pembawaan Deadshot ini. Gue prefer Deadshot di series Arrow, Oh iya, benar. walaupun cuma sekilas juga ya. Tapi gue suka ketika ceritanya beralasan dia menjadi villain. Oke, Udah, oke. itu. Jadi emosionalnya dia sama anaknya gitu-gitu gue suka. Tapi gue kerasa Deadshot-nya di upgrade malah di film The Suicide Squad lewat Bloodsport-nya si Idris Elba. Aha. Itu kan bukan Deadshot, tapi itu pengganti karakter Deadshot. Dan menurut gue itu dibawakan dengan lebih baik di Ya Bloodsport. karena memang peruntukan Deadshot tuh emang bukan buat jadi kayak gitu. Ya, Ini berarti apa nih? lu Harley Quinn. Harley Quinn. Gue Harley Quinn ini Hmm. musuhnya Batman ada di Sigma. Anjir. Harley Quinn. Lu apa? Bentar Beb lagi syuting. Bentar. Masih. Lu apa? Gua kayaknya Dikit lagi naik ke Riz sih. di rumah. Lu ke Riz. Enggak, naik salah yang Oh ini ya. Lu ke Riz. Harley Quinn yang Margot Robbie. Margot Robbie. Bentar. Lu di Riz. Riz lu banyak banget ya. Ah iya sih. Kayaknya Jack Nicholson naik deh Sigma. Ada di Sigma. Iya. Jack Nicholson nanti kita ini ya. Revisi di Kita akhir. revisi di akhir ya. Oke, kalau nextnya ini gue Crocodile. Crocodile itu ada di Crocodile. Oh, Killer Croc, astaga, Crocodile. Killer Sepatu, sendal. Skibidi. Gue minus 1000 aura ini. Gue nggak ada sini 1000 aura, mungkin karena gue suka. Gue nggak ngerasa Killer Croc ini Killer Croc sih, kecil banget anjir. Oke. Iya sih. Black Cuman Mask. gue suka aja appearance-nya dia. Ini kita kemana? Joker dulu. Joker. Jared Leto. Apa ya? Lu dulu deh. Ini dulu. Sigma. Lu berarti suka Zack Snyder Justice League? Suka? Pembawaan dia di Pembawaannya post dia gue credit. suka. Pembawaannya dia gue suka. Lu apa? Gue beta lagi. Serius lu? Serius lu? Ya Gua memang suka. selera sih, selera. Banyak yang suka, banyak yang enggak. Gue termasuk. Kalau gue termasuk yang suka. Gue suka banget dia di Suicide Squad yang kayak pisau, cara dia ketawa. Aduh, gue bilang Joker. Black Mask di Harley Quinn and the Fantabulous. Emancipation. Apa tuh? Birds Birds of of Prey. Prey. And the Emancipation of Harley Quinn. Iya. Black Mask ini sebenarnya bagus. Cuman gue akan menempatkan dia di aduh bagus lagi. Suka lagi gue filmnya. Gue banyak yang suka kalau gue diris lah. Lo apa? Si Black Mask, gue jujur belum nonton sih filmnya. Gue nggak tahu. Serius lo? Serius gue. Dari kostumnya aja deh. Dari kostumnya. kostumnya. Mukanya doang lagi. Beta aja deh. Gue nggak kenal. It's okay. Nah, ini Joker, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, Arthur Flag. berapa? Lu mana nih? Gua tadinya menempatkan dia di Sigma, cuman ya karena dia bukan Joker, gua di Riz. Turunnya dari Sigma ke Riz. Iya. Kalau gua turunnya dari God ke Sigma. Dari God ke Sigma. Yes. Karena sebenarnya Joaquin Phoenix tuh sempet gua nikmati di atas Heath Ledger. Oh ya? Waktu film pertamanya rilis, gue lebih suka sama pembawaan. Oh, kalau gua Heath Ledger nggak ada yang bisa ngalahin. Oke. Cuma kalau buat gue waktu itu masih si Joaquin Phoenix di atas. Tapi setelah nonton film kedua, kayaknya turun ke Sigma deh. Tetep oke. Ceritanya aja yang jelek. Oke. Next. Harley Quinn. Ini sayang sih kalau gue wasted potensial. Ya, gue jujur ini wasted potensial juga. Dia nggak banyak dieksplor, dia nggak banyak diinin, cuman sekedar jadi orang yang udah gitu loh. Dan emang ekspektasi gue waktu itu adalah, wah dia bisa at least sama levelnya sama kayak si ini apa? Joaquin Phoenix. Bukan, Si Margot Robbie. Margot Robbie. Cuman ya bayangan Margot Robbie akhirnya tidak pernah luntur
sebagai Harley Quinn, so gue menempatkan dia di beta deh. Beta. Kalau gua ya gua juga beta sih. Lu beta. Nggak bisa di atas Margot Robbie. Gak bisa di atas Margot Robbie ya. Oke. Nextnya ini apa? Barry Keoghan. Cuman sebentar doang. Sayang ya? Sayang banget. Jadi nggak ada yang bisa jadinya cuma ekspektasi doang sih. So ya Asumsi doang, kalau cuman sekedar ketawa dan appearance dia doang, ya mungkin gue bisa masukin dia karena belum ada apa-apa gitu kan. So ya beta lah. Oke. Gua kayaknya Skibidi sih. Oh Karena ya? dari desainnya gua nggak begitu suka Karena mukanya yang hancur. karena rambutnya yang acak-acakan itu. Bener. Terus kayak rontok-rontok. Sama dari segi postur kayaknya dia bakal kecil sih kalau dibandingin sama Robert Pattinson. Oh itu nggak tahu ya, mungkin nanti permainan angle atau gimana, tapi gua nggak ngelihat dia jadi lawan yang sepadan buat Robert Pattinson. Oke. The Last Four ini ada Catwoman-nya Zoe Kravitz. Gue suka sebenarnya, walaupun dia bukan villain, tapi appearance-nya gue suka, so gue tempatkan dia di Sigma. Wow, lu berarti di atas ini dong? Di atas Anna Hathaway? Oh iya ya? Oh ini kayak itu, selevel lah. Udah nggak apa-apa, nanti revisi di akhir. Oh iya udah, revisi di akhir. Tapi udahlah, udah telanjur. Lu? Oke. Kalau gua Riz juga sih. Sebenarnya versi gua sih Zoe Kravitz di atas Anne Hathaway. Tapi nggak masuk ke level Sigma. Gua lebih menikmati Catwoman-nya si Zoe Kravitz. Oke. Next itu ada Falcone ini ya? Falcone yang Falcone di The Batman. The Batman. Ya oke aja sih. Falcone ya dia aja, so beta. Beta. Gue beta. Lu? Beta juga. Beta juga. And then ini kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian mau masukin kemana bisa nih di kolom komentar ya. Ini Penguin. Gue belum nonton Penguin seriesnya. Jadi tapi gue suka ketololannya dia, ketakutannya dia dan segala macam, beraninya dia ngelawan Batman. So gue masukin dia di Riz mungkin. Gua ini juga salah satu favorit gua sih. Gue bias karena gua fans The Batman. Bahkan dibanding The Dark Knight kayaknya gue lebih enjoy nonton The Batman. Oh ya? Untuk berulang-ulang ya. Jadi kayaknya Gue The Dark Knight lagi, gue udah berulang-ulang itu. Ya 9,5 buat The Batman, 9,4 buat The Dark Knight. Tapi kayaknya kalau buat The Penguin gue kasih ke Sigma sih. Si The Penguin ya. Iya gue suka banget. Wow. Kayaknya satu-satunya villain Batman yang jadi punya properti sendiri series. Iya. Iya kan? Selain Joker yang punya ini, The Riddler. The Last nih ya. Ya. The Last ya. The Riddler yang versi itu ada di GOAT. Oh lu suka ya? Suka banget. Gue suka, tapi nggak suka-suka banget. Lebih gue prefer si The Penguin ya malah. Berarti gue di bawah Di Riz. Di Riz loh. Riz. Yes. Udah di Riz. Yes. Oke. That's it. Gila. Ada yang mau revisi? Gue mau revisi kayaknya enggak apa ya? GOAT. Enggak sih. GOAT-nya 3 ya lo? GOAT gue 3. Ya means ya ini top 3 villain yang gue suka. Kalau gua kayaknya revisi ada sih. Jack Nicholson kayaknya layak lah naik. Setelah dipikir-pikir dengan sandingan yang lain di Riz. Mana dia? Itu di Riz pertama. Riz pertama di Sigma. Kita tempatkan dia di sini ya. Ya. Di Sigma gini. Ya. Berarti ini lo. Itu Gua nggak ada minus 1000 aura lagi. Ini harusnya siapa ya? Kayaknya gue turunin dia deh, biar lengkap. Akhirnya ada juga. Akhirnya Emang ada. layak itu. Karakter Ben di situ tuh benar-benar aneh, dibuat low IQ kan. Iya, Karakter bener, yang bener. harusnya Ben nggak kayak gitu. So, that's it. Ini tier list kita, tier list kalian boleh share di kolom komentar, atau kalian mau protes atau mau apa, tier list gua, tier listnya Rendra, boleh banget. So, ya, that's the first episode. Itu episode pertama podcast kita. Panjang banget nggak apa-apa, karena emang perdebatannya lumayan seru tadi. Seru lah, kalau kita Joker ngedebatin Joker. Nextnya kita tunggu film apa, ya mungkin nanti Venom
Venom menarik. Venom, kita undang siapa ya? Kita cari. Kita undang siapa buat Venom dan oke. So that's it guys. Thank you udah nonton dan see you. Oke. Oh ya, gue mau promo YouTube. Oh iya dong. Boleh ya? Oh ya. Karena ini lagi temanya bahas Joker, gue juga ngebahas Joker di channel YouTube gue, Rendravers. Di situ bakal nyari tahu gimana kita sebagai penonton dimanipulasi sama karakter Joker di film Joker 2019. Karena di film itu menurut gue bikin penonton itu mentoleransi kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama si Joker. Bahkan banyak yang mengidolakan. Nah, itu gua breakdown di sana 20 menit ngebahas soal karakter Joker. Oke. Dan lagi-lagi satu lagi gue juga lupa, ini program belum ada namanya. Opsi pertama adalah breakdown bang. Opsi kedua, karena kalau breakdown sis kita jadi sis. Ini breakdown bang. Opsi kedua R4. R4 apa aja R-nya? Review, rekomendasi Rian Rendra. Atau ada yang punya nama, boleh dong kasih kita input apapun itu, karena emang kita nggak prepare bang. Iya. Kita nggak prepare, so itu dia. So that's it, let's close this. Anjing kayak close the door. Anjir, oke, thank see you you guys, thank you.